Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Banyak video yang belum kalian tonton, buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul buahnya. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Dulu itu, tapi sudah saya kisahkan itu dulu. Ada sepasang suami istri yang mana 31 tahun tanpa mempunyai anak. Otomatis pingin dua anak kan, ojo ditiru ini. 31 tahun mengarungi kehidupan di dalam perzinahan karena istrinya adalah saudara kandungnya sendiri, gitu ya. Jadi suami istri ini adalah saudara kandung. Padahal itu sudah ada nabi, bukan Nabi Muhammad tapi nabi-nabi sebelumnya, nabi sebelum Nabi Musa, ya lah. Ini terjadi di daerah Samirah. Samirah itu daerah Mesir, dekat Palestina sana. Dan Samirah itu dekat dengan tempat Gomorrah. Apa itu? LGBT ketika zaman Nabi Lot alaihissalam. Ya, di Gomorrah. Ini tempatnya di situ. Sang suami ini badannya gemuk, hidungnya mancungnya kelebihan, malu koyok anune manuk. Sedang istrinya, saudaranya sendiri yang berzina itu gede dukur, besar, tinggi, gemuk, ya, gemuk. Nah, 31 tahun hidup bareng tanpa dengan pernikahan. Cuma dengarkan lagi, suami istri tadi itu dua-duanya sial kabeh. Yang suaminya adalah dilahirkan dari hasil zina, yang istrinya, saudaranya tadi, itu juga dihasilkan dari orang tua yang zina. Jadi yang satu zina, punya anak, si bapak itu tadi. Yang satu lagi zina, punya anak, si ibu tadi. Gitu ya. Karena hidup terlalu lama, akhirnya dalam perasaan ingin punya keturunan, ingin punya anak. Tiba-tiba si bapak itu tadi mimpi ketemu rohim, ketemu ibaratnya apa, pemuka agama waktu itu, disuruh mencari kuil di pojok desa. Nah, memang betul ketemu kuilnya. Dilala dimasuki kuil itu, di situ terdapat patung sapi. Biasa ya, Ustaz? Aja. Aku kok. Itu bangsane gua ganteng katanya. Terus biasa sih, ojo mangkel sih, dan godol sih, godol. Wes, ada sapi, patung sapi, kayak gak harus sapi. Itu lah, patung sapi. Api apa minta? Akhirnya demi untuk kelancaran ibadah di kuil itu, akhirnya yang namanya pasangan zina dan hasil zina, double kan itu, terus pasangan hasil zina plus dia sendiri sekarang ini lagi zina sampai 31 tahun. Kang Hendra, alhamdulillah. Sik mem santai sik ya. Lho cok guyu.
guyune welek. Yes. Akhirnya ngomong sama istri, my love, ya, cintaku, tadi malam I'm ayo apa bahasa Inggris sih? I'm dream apa dreaming? Oh, dreamer. Apa sih bener? Yes, aku mimpi, Dek. Aku tadi malam mimpi. Perasaan ada orang ngantuk gitu di depan. Lah terus apa, Cak? Ya anu, Cak, ya kudu berdiri. Oh ya. Siapa, Cak? Pokoknya itu anaknya Cak Eko. Oh, wes berdiri, Cak. Oh, ya wes sudah. Wes. Iku mang ngipi lho. Ternyata beneran ya toh? Yes. Dek, tadi malam saya mimpi ada suara, bukan suara, saya didatangi pemuka agama rohib yang menyuruh aku mencari kuil di pojok kampung. Nah terus Cak, ketemu. Terus ternyata Dek, di sana ada Tuhan kita. Memang waktu itu lagi ngetren menyembah patung sapi, ngetren pokoknya. Biasanya patung sapi dari batu biasa, tapi ini istimewa si Tuhan ini. Apa? Dari emas. Istimewa kan? Apa kakek Nabi Ibrahim? Dijual, Tuhan warna-warni. Ada kecil, ada besar. Mari Nabi Ibrahim pegel. Dasar berawal macul mana banyu. Ngelah. Terus apa Cak patungnya? Apik Dek, sangat bagus, Tuhan kita luar biasa. Ayo kita ke sana nanti. Kamu tak tunjukkan tempatnya sama istrinya. Istrinya kau jalan, duduk koyo kon cepet ya kurang lemu, debok. Gedang. Bojone yo irunge kayak paru burung gitu. Tolak pentelik. Sampai dari pojok, kalau Dek kuilnya dilihat, ya Allah kan Tuhan kita indah sekali. Ngatasi sapi ya. Akal jaga endi. Indah apa nih ya? Ngatasi payah patung sapi. Ya Dek. Minta berkali-kali gak dikasih. Akhirnya yang namanya si pasangan tadi tertidur di daerah situ, di dekat kuil itu, dan si bapak mimpi lagi. Ganti ibunya yang mimpi sekarang. Ibu itu mimpi lagi seakan-akan Tuhan mereka yang ada di dalam sapi tadi itu bicara. Seakan-akan sapi itu bicara. Ho, saya kasih satu permintaan. Jadi minta ganteng, jadi ngipi. Oh, itu berarti sponsor kan ya. Kamu telah membuat aku jatuh cinta, kata sapi itu tadi. Aku Tuhanmu, kamu telah membuat aku jatuh cinta. Kau telah mengorbankan banyak waktumu untuk menyembah aku. Maka dari itu, kamu akan aku berikan anak. Seneng, ternyata hamil beneran. Nah, ketika hamil dapat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, datang lagi Tuhan mereka itu. Yang membo, yang ada di dalam sapi. Ternyata katanya gitu, aku keliru. Ya, Tuhan yang keliru. Begini, kamu memang mau punya anak, tapi beda dengan keinginan kamu. Kamu ingin punya anak lagi kan?
Iya, tapi ini perempuan. Kalau kamu mau berkorban atas nama aku ijabah permintaan. Ketika bangun, lapor sama istrinya, suaminya langsung berkorban menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Sekali, dua kali, masih belum ada tanda-tanda bayi itu berubah. Akhirnya Tuhan mereka datang lagi, bayimu masih perempuan. Lah terus gimana supaya aku punya anak lagi? Berkorban lagi 2 kali lipat. Akhirnya sapi 4, sapi 6 disembelih di depan patung itu tadi. Setelah itu selesai, Tuhan mereka muncul lagi. Oh, ho, 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 good job, ya, kerja yang bagus. Now, sekarang I will tell you. Aku harus mengatakan padamu. Ngerti sih kan bahasa Inggris? Nah, I tell you, aku katakan padamu bahwa anakmu ini sudah berubah jadi laki-laki. Usuweneng, ya, yes. Maka saya singkat, bayi itulah lahir. Tapi gak seperti bayi lainnya. Bayi liane itu lahir, suara apa yang keluar? Nangis. Gitu. Nah ini enggak, bayi itu keluar diam. Gitu, diam. Bayi itu diam tidur tok. Nggak tanggung-tanggung, tidur diam. Dan bayi itu banyak membawa kemadharatan buat orang tuanya karena nggak mau disusui. Sekali disusui, pentil ibunya itu foto temen lowor dicokot pentil mana dicokot kecek menunggu sampai ibunya itu asalnya bombrot paling jadi agak kurus gara-gara disusoni anak itu. Lalu nyusui itu nggak pakai nangis ya, ketak-ketik tok dengan tidur. Mau bulan ini kabeh pentilan ya. Setelah itu yang namanya bayi itu diem aja, tidur aja. Wakilah tidurnya itu, bayi itu dalam kandungan tadi 13 bulan, ya kan? Besar. Nah, setelah bangun, tidurnya itu wakil, ada yang mengatakan sampai bulanan, sampai ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi dia itu habis lahir sampai bangun-bangun ketika umur 7 tahun. Masih belum tahu bayi ini siapa. Dajjal. Itu tadi bayinya Dajjal. Jadi selalu diam tidur. Tiba-tiba karena ibunya sudah kapok nggak mau menyusui karena terlalu sakit, ibunya nggak mau menyusui. Yang namanya bayi itu kalau malam berdiri sendiri, merangkak sendiri dan menghampiri patung sapi itu tadi dan nyenyak tidur di situ. Bahkan ada yang mengatakan berada di ibaratnya pangkuan sapi itu tadi atau di patung sapi itu sangat tenang di situ. Nah, walhasil ayahnya kaget, mana namanya itu Samiri, ya, namanya Musa, sama namanya Musa, tapi karena lahir di daerah Samiro makanya Musa Samiri, gitu ya, Musa Samiri. Jadi nama saya belum tahu nama panggilannya siapa, yang penting namanya Samiri. Malam itu ayahnya mencari kemana anaknya itu, masih kecil kok udah nggak ada. Nah, saat Tamim hilang nggak masalah. Lagi saya ipet ya, si cilik masih merangkak, jalannya juga belum bisa tenang. Hilang tiba-tiba ketemunya selalu dekat patung itu tadi.
Ayahnya kaget, teriak-teriak ayahnya, teriak-teriak memanggil tetangga. Tetangga keluar semua dan heran melihat ada anak kecil malam-malam yang datang sendirian ke kuil itu, ke tempat sapi itu tadi. Gitu lihat, akhirnya semua itu mengalap barokah terhadap apapun yang menempel di diri anak kecil itu. Katakanlah dekat air yang sudah disentuh sama dajjal itu kecil itu, bayi Samiri kecil itu, pasti dia rebutan wong kampung. Oh barokah, ngalang-ngalang kiai ya. Oh barokah, barokah, barokah. Apalagi tempat lantai yang habis dibuat tidur oleh santri Samiri kecil itu, wah, dicumi dok namanya aja barokah. Akhirnya banyak yang melemparkan duit di tempat itu. Kan ona apa jenenge ini? Sesajen. Jadi sesajen itu ya dimakan sama Samiri itu. Jadi ketika orang-orang meletakkan sesajen, Samiri bangun sendiri, datang ke patung itu, makan sesajen itu. Makanya makin mantep orang-orang daerah situ, sesajen kita diterima. Berarti permohonan kita dikabulkan. Nah, tidak dengan hakim di situ. Ngerti hakim? Hakim di situ merasa iri, punya siasat buruk. Anak ini banyak keanehannya. Andai anak ini aku kuasai, pasti aku kaya. Semua akan ngasih uang ke saya. Paham? Kan amin? Pasti saya kaya. Akhirnya hakim tadi mengambil atau menempuh siasat jitu, menuduh ayahnya berbuat sesuatu agar pencitraannya itu terbuka. Menuduh pencitraan lah. Katanya sebenarnya bayi ini tidak pergi sendiri ke kuil, tapi diangkat bapaknya. Gitu. Tapi namanya bapaknya ditanyai hakim, enggak, saya enggak tahu. Tak tinggal tidur, berjalan sendiri menuju sapi. Enggak percaya, akhirnya suruh teken. Kamu harus teken, tanda tangan bahwa semua ini adalah rekayasa kamu agar anak kamu terkenal, agar kamu punya uang banyak. Enggak mau. Akhirnya bapaknya dipenjara dan disiksa sampai mati. Paham kira-kira? Masih nyanda cerita ini? Sedang ibunya ya susah ketinggalan ayahnya. Mau melihat anaknya tidur tok gitu ya. Tidur tok. Nah, zaman ini, kejadian ini berbarengan dengan ketika malaikat turun ke bumi mendatangi Nabi Ibrahim untuk memberi keputusan terhadap kaumnya Nabi Lot. LGBT kan itu. Di situ malaikat memberi kabar pada Nabi Ibrahim bahwa umatnya keponakanmu Lot, umatnya penyuka laki sesama laki, dan malam ini akan dihancurkan kampung Sodom dan Gomora itu. Ya. Nah, terjadi benar, saya singkat kisahnya. Akhirnya kampung itu yang dekat dengan Palestina, pokoknya daerah Palestina itu dihancurkan. Hujan api, hujan meteor, dan kampung itu langsung ditenggelamkan, diapit oleh bumi. Sampai sekarang nggak ada kan kampungnya. Pas di daerah Laut Mati, coba browsing di Laut Mati. Kamu di sana ngambang awal. Di sana banyak patung-patung jenazah-jenazah yang sudah menjadi patung yang dulu ketika zaman Nabi Lot. Gitu ya. Ada yang laki sama laki, ada banyak sih. Makanya nggak bisa dipungkiri, karena di situ jenazahnya masih ada yang sudah menjadi batu. Bahkan istri Nabi Lot pun sudah dipesan oleh Nabi Lot, kamu nanti kalau berjalan dengan aku, kamu jangan menoleh kalau mendengar ada gemuruh. Ya, ketika sudah dipesan kayak gitu, ketika Nabi Lot berjalan dengan istrinya, dewar, sudah dipesan, ojo noleh. Ternyata istrinya Nabi Lot menoleh, nah, itu kena sapu,
wedhus gembel. Ya itu. Jadi noleh kan jalannya agak lambat tadi. Nabi Lut sudah maju, kena sapu wedhus gembel, jadi patung. Dan sekarang patungnya juga masih ada, ya, di dekat laut mati sana. Nah, ketika Allah menghancurkan bumi tempat LGBT itu tadi, otomatis yang namanya Dajjal kecil itu kan daerah situ rumahnya, otomatis kan kena kan. Allah memerintahkan Jibril selamatkan anak itu. Langsung disaut oleh Jibril, bayi itu diselamatkan Jibril. Paham? Dengan kasih sayang Jibril merawatnya. Kemudian ditaruh oleh Jibril ke satu pulau, yang pulau itu katanya Pulau Socotra di daerah Yaman. Ada yang mengatakan Pulau Atlantik, atau ada yang mengatakan pas di segitiga Bermuda. Itu kaul dari Ahmad, siapa itu orang Mesir, mengatakan di situ. Makanya segitiga Bermuda adalah tempat Azazil, tempat ratunya iblis yang membuka pintu dunia antara dunia nyata dan dunia jin, dunia gaib di situ itu. Makanya jangan heran kalau banyak yang hilang, baik kapal pesawat di daerah segitiga Bermuda. Tapi kalau dari ciri-cirinya juga mendekati di Pulau Socotra. Silakan browsing Pulau Socotra, Pulau Mati. Di sana banyak ular, banyak yang ke sana nggak kembali. Kemudian banyak buah-buahan, tapi anehnya buahnya itu nggak berupa buah, tapi seperti setan. Jadi kayak kepala itu buahnya, dan kayak ada giginya itu. Masih ada. Gak tahu bro kan? Lalu mau apa? Sonio. Yes. Lalu dengan Jibril ditaruh di satu pulau, diserahkan oleh hewan, diserahkan ke hewan, yang hewan itu sangat berbulu banyak dan memang diutus oleh Allah untuk merawat bayi itu. Akhirnya ditaruh di satu gua di pulau itu, ditunggu oleh siapa tadi? Jassasa, hewan yang banyak berbulu itu. Paham gak? Nah, dari situlah Jibril sesekali nyambangi. Tahu nyambangi kok maksudnya? Menjenguk dan memberi pengarahan ilmu. Makanya jangan heran kalau Dajjal itu orangnya alim juga, pengetahuannya sangat tinggi dalam hal ilmu apapun. Dajjal itu melampaui kalian. Cuma Dajjal itu walaupun dia itu santri yang mencari ilmu, tapi dia nggak butuh barokah. Beda dengan para nabi-nabi, para kiai-kiai mencari ilmu tapi dengan barokah. Kalau Jibril, kalau Dajjal ini enggak. Nah, karena takut iblis itu atas diri sendiri tadi, wah nanti kalau ini bener jadi orang bener gimana? Makanya ular tadi itu yang nunggu Samiri. Ya Samiri, sudah bangun kamu? Umur berapa kamu sekarang? 8 tahun, 7-8 tahun. Ya Samiri, ayo ikut aku. Di situ banyak batu-batu yang ada peninggalan ditulis oleh langsung malaikat Jibril. Ada batu yang tulisannya La ilaha illallah, ada satu lagi tulisan Muhammadur Rasulullah, ada batu lagi yang menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad. Pokoknya potongan-potongan dari ilmu itu Jibril yang mengajari. Dan Dajjal banyak tanya, makanya sangat banyak menyerap ilmu. Dajjal banyak tanya, Muhammad itu siapa? Muhammad itu ini, gini. Oh, selalu dijawab terus. Nah, karena ilmunya sudah banyak dan waktu itu ada tanda-tanda baik dari diri bayi itu, jelas yang namanya iblis itu nggak terima kan? Iblis harus ikut campur untuk mendidik anak itu juga. Tapi karena sudah dikuasai oleh ular yang diutus oleh Allah, namanya Jassasa tadi, ular itu,
Maka si Ratu Iblis namanya Azazil pamit sama Allah, ya Allah, kalau gini caranya saya nggak ada job-joban dong, itu job-joban saya sudah diambil alih oleh Jibril. Nah, terus maunya kamu apa? Tolong kasih izin saya untuk ikut mempengaruhi si Samiri, si Dajjal itu, paham? Ya wis, dikasih izin oleh Allah. Itulah Allah itu fair, kebaikan dikasih, keburukan dikasih, agar kamu punya option, punya pilihan, paham ya? Itu kamu nggak akan dikasih kebagusan tok, kamu juga nggak akan dikasih keburukan tok. Nah, singkat cerita, Azazil itu luar biasa. Siapa itu Azazil? Yang ibadahnya semua malaikat kalah, sangat sam'an wa ta'atan dengan Allah. Semua malaikat kalah keimanannya, pasrahnya, punya kepingin seperti Azazil. Tiba masanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Akhirnya Azazil tadi diturunkan oleh Allah pura-pura menjadi ular biasa, bukan seperti ular yang basasa tadi. Nah, ular itu merawat Samiri sangat luar biasa, selalu mendahului terhadap jasasa itu. Setiap Samiri lapar, langsung ular perwujudan Azazil Iblis tadi selalu datang tepat waktu untuk ngasih makan, selalu datang tepat waktu. Dan hebatnya Azazil selalu mengajarkan kebaikan. Ini loh setan ya. Ya Samiri, jangan gitu. Ya Samiri, jangan ojok mangkelan. Ya Samiri, yang baik sama orang. Ya Samiri, sembahlah Allah. Ya Samiri, wes pokoknya apik tok. Tapi bukan Azazil, bukan Iblis namanya kalau di dalam satu kesempatan selalu menyisipkan satu perbuatan yang membuat si Samiri kecil itu tadi akan merasa bosan. Gimana ini termasuk awakmu enggak no ditutur kiai bosan, menghindar. Ya persis ini Azazil berpikir, Samiri ini saya nggak mau dia menjadi baik, tapi saya harus pura-pura mengajar kebaikan. Tapi dengan cara apa? Tak ngomel terus saya, ngomel nuturi, ngaji otalah, istiqomah otalah, jamaah otalah, tapi sosial wegah. Ya persis ini. Ya persis ini. Akhirnya aku harus membuat gaya yang sekiranya Samiri itu wegah, terus lalu bosan mendengar ocehan saya, mendengarkan nasihat saya. Jadi sebentar-sebentar yang namanya Samiri, yang namanya ular tadi menasihati. Ya namanya Samiri bosan lah, ngoceh, nuturi kayak so simple blas. Wes, walhasil yang namanya Musa Samiri tadi, kecil tadi, merasa jenuh dinasihati kayak gitu, tanya, ya toh? Karena ular tadi, setan tadi bilang gini, ini kembali pada kamu sendiri ya Musa, kalau kamu niru terhadap siapa itu orang baik, maka kamu jadi baik. Kalau niru orang buruk jadi buruk. Kamu nanti bisa menjadi orang besar, kamu nanti juga bisa menjadi orang besar dalam keburukan. Mulai wega jari sopo, jari sopo ngocaki kaki dong, ngocak boleh ngomong, ngocak boleh ngomong. Akhirnya wega, akhirnya diusir oleh Iblis tadi, Azazil. Wis kon metu, udah keluar. Akhirnya keluar dari gua, akhirnya turun gunung menuju daerah-daerah sampai mulai zaman Nabi Sulaiman. Ketika zaman Nabi Sulaiman, Dajjal sudah ada, tapi ditangkap oleh Sulaiman dan dipenjara, tapi oleh Allah diwahyukan disuruh melepaskan lagi. Dipenjara sampai 3 bulan saja. Kemudian zaman Nabi Isa juga Dajjal hidup. Ketika zaman baginda Nabi Muhammad juga hidup. Jadi Dajjal itu umurnya sampai ribuan tahun, tapi wajahnya seperti 30 tahun. Karena tujuannya memang itu. Gitu ya.
dan Dajjal itu punya formula yang dulunya dari Jibril ketika mengangkat di Pulau Sokotra, kapur tulis yang dipakai nulis Jibril itu sisanya ada, rontok sisanya, dan sisa kapur atau pulpen yang habis dipegang Jibril itu ketika kalau dirontokkan, rontoknya itu ditempelkan ke benda mati atau barang mati akan hidup. Nah ini yang dibawa sampai sekarang oleh Dajjal, karena Dajjal nanti adalah orang yang bisa mematikan dan menghidupkan. Jadi ketika sapa pangeranmu? Allah, belai loh. Aku pangeranmu, lo gak ngaku dibelai. Tapi ketika habis dibelai, dia ura-uri ambil rontokan kapurnya Jibril, hidup lagi. Loh, aku bisa nguripno, memang aku Tuhanmu. Punya formula gitu ya. Itu sebenarnya banyak ceritanya, itu gitu saja.
Silahkan jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya, insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.